Terima kasih Mas Yogi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, terutama untuk rekan-rekan di wilayah timur ya, sudah menjelang sore ini. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak Direktur Sistem Kendaraan, Ibu Yan selaku Kalahar, dan Bapak Ibu sekalian, para hadirin pada siang hari ini dari CTO Kemenkyu, perwakilan PMUD JPB, serta rekan-rekan Sobat Transformasi semua. Pada kesempatan kali ini, mohon izin saya untuk menyampaikan quick win di unit kami dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran terkait dengan digitalisasi bantuan sosial yang ini kami laksanakan melalui penyempurnaan mekanisme penyaluran serta penggunaan platform digital. Nah, ini di latar belakangi ya, karena kami melihat bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini teknologi keuangan ini sudah berkembang sedemikian pesat. Bapak Ibu sekalian mungkin juga sudah terbiasa ya bertransaksi secara non tunai, baik menggunakan handphone maupun media lainnya, sehingga penggunaan uang tunai ini sudah semakin berkurang. Nah, ini juga kami coba masukkan terkait dengan penyaluran bantuan sosial ini dengan menggunakan platform digital. Nah, melalui PMK 254 2015 yang lalu, ini sudah mulai kami inisiasi dengan salah satunya penggunaan uang elektronik. Nah, dalam perkembangannya sekarang, teknologi fintech ini juga sedemikian pesat majunya, sehingga ada opsi lain bahwa bantuan sosial ini nanti bisa disalurkan tidak hanya secara tunai maupun dengan uang elektronik, tetapi juga dengan memanfaatkan fintech yang sudah ada selama ini. Nah, ini yang menjadi hal yang kami usahakan melalui digitalisasi bansos ini, supaya melalui penggunaan kanal platform digital ini bisa mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih efisien, bisa lebih tepat sasaran, tepat jumlahnya, tepat waktu, kualitas maupun administrasi. Nah, dalam penyaluran bantuan sosial ini ada beberapa kanal platform digital yang sudah sempat kami uji coba dengan menggunakan teknologi KRIS dan juga dengan biometrik, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri menggunakan data NIK yang ada di sana untuk kemudian nanti dioptimalkan untuk penyaluran bantuan sosial, sehingga nantinya bisa diperluas cakupannya. Nah, tujuan dari digitalisasi bantuan sosial ini yang pertama tentunya adalah untuk memastikan ya bahwa bantuan sosial ini bisa disalurkan secara lebih efisien, lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi, disingkat dengan prinsip 6T. Kemudian juga tentunya bisa meningkatkan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial, dan tentunya tanpa mengurangi sisi akuntabilitas dari penyaluran bantuan sosial. Nah, kemudian juga ini menjadi salah satu usaha untuk memperluas jangkauan dan pilihan. Jadi kalau selama ini bantuan sosial ini hanya disalurkan opsinya ada 3 ya, dengan secara tunai yang biasanya lewat PT Pos, kemudian lewat rekening, dan juga lewat uang elektronik. Nah, ini diperluas lagi, ada opsi-opsi lain yang menggunakan teknologi fintech. Kemudian juga tentunya bisa adanya penghematan waktu dan biaya. Karena dengan penyaluran bantuan sosial selama ini, terutama yang menggunakan e-wallet, ini terus terang memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya, terlebih mengingat datanya ini belum terintegrasi dengan baik, sehingga hampir setiap tahun selalu terjadi adanya penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, kemudian membutuhkan waktu yang sampai lewat tahun anggaran. Nah, kemudian juga ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari Satuan Kerja Pengelola Bantuan Sosial ini kepada masyarakat. Nah, berikutnya yang menjadi mitra atau stakeholder yang dapat merasakan manfaat dari penambahan kanal penyaluran bantuan sosial ini tentunya adalah seluruh penerima bantuan ya yang ada di seluruh Indonesia, sehingga bisa mempermudah para penerima ini dalam memperoleh dan memanfaatkan dana bantuan sosial yang diterima. Kemudian juga kementerian lembaga yang menjadi pengampu dari program penyaluran bantuan sosial.
karena nantinya akan mendapatkan manfaat ya dari adanya proses bisnis bantuan sosial ini yang lebih baik, dan tentunya nanti pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas pelayanan dari para pengampu program ini sehingga bisa menambah kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Dan kemudian juga stakeholder di Kementerian Keuangan untuk bisa menggunakan ya dari adanya kualitas penyaluran bantuan sosial ini yang sesuai dengan prinsip 6T, ini pada akhirnya bisa mengakselerasi realisasi belanja pemerintah dan mengurangi adanya potensi idle cash. Dan yang terakhir, penerima manfaatnya ini adalah perbankan dan lembaga keuangan non-bank yang bergerak di teknologi fintech, karena bisa meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat dan juga memperluas cakupan dari inklusi keuangan ini kepada masyarakat. Yang tadinya mungkin hanya masyarakat yang mampu, ini bisa diperluas lagi pemanfaatannya kepada masyarakat miskin dan rentan. Dalam pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial ini, terutama di sisi kami di Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan bersama unit-unit lain di Kementerian Keuangan, ini kami bekerja sama untuk menyusun ya, dimulai dari penyusunan kajian terkait dengan implementasi penyaluran bantuan sosial ini dengan kanal platform digital. Karena ini tidak hanya sekedar untuk menambah kanal penyaluran bantuan sosial yang tadinya hanya ada tunai, rekening, dan uang elektronik, tapi juga tentunya perlu dilihat kesiapan dari masyarakat untuk menerima teknologi yang baru ini. Dan tentunya juga perlu melihat kesiapan dari perbankan dalam menyediakan ya platform digital yang nantinya bisa bisa diakses oleh masyarakat miskin dan rentan. Setelah penyusunan kajian ini tentunya kami masuk nantinya ke penyusunan peraturannya. Untuk penyusunan peraturannya ini nantinya akan dimasukkan opsi dengan penggunaan kanal platform digital, kemudian juga tentunya ada hal lainnya juga yang nanti bisa ditambahkan terkait dengan kualitas dari data penerima bantuan dan nantinya mekanisme monitoring evaluasi yang bisa diintegrasikan dengan platform digital yang dipergunakan untuk penyaluran bantuan sosial. Dan kemudian juga nanti akan ada sosialisasi dan terakhir dengan survei kesiapan. Nah, apabila memang dimungkinkan nantinya kami bekerja sama dengan Bappenas, dengan Kementerian Koordinator Bidang PMK dan juga kementerian terkait yang melakukan penyaluran bantuan sosial akan melakukan uji coba ya, uji coba terkait dengan penambahan kanal platform digital ini pada masyarakat sehingga bisa dilihat bagaimana impact dari penggunaan perluasan kanal platform digital ini dalam penyaluran bantuan sosial. Berikutnya. Nah, progresnya sampai dengan saat ini sudah ada pembentukan tim ya dengan tim digitalisasi bantuan sosial untuk melakukan penyempurnaan mekanisme penyaluran dan penggunaan kanal platform digital ini di awal tahun anggaran 2022. Kemudian juga kami bersama Direktorat Sistem Perbendaraan dan juga Biro Hukum sudah sempat beberapa kali yang mengikuti rapat dengan panitia antar kementerian dan juga di internal Kementerian Keuangan di tanggal 11 Januari 2022 untuk kemudian menyampaikan ya usulan matriks rancangan perubahan Perpres terkait dengan bantuan sosial non tunai kepada Kemenko PMK. Yang kemudian dalam usulan tersebut kami memasukkan hal-hal yang perlu disempurnakan ya untuk penambahan kanal platform digital dalam rangka penyaluran bantuan sosial. Kemudian juga setelah rapat internal tersebut kami juga bersama-sama menyusun ya skema mekanisme penyaluran bantuan sosial non tunai terutama dengan rekan-rekan dari Direktorat SITP terkait dengan penggunaan platform digital mengenai bagaimana bentuk realnya ini nantinya serta nantinya keterkaitannya dengan Kementerian Keuangan. Ini kami sampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang PMK. Kemudian juga sudah kami selesai menyusun ya kajian digitalisasi bantuan sosial di Indonesia sebagai tindak lanjut dari studi literasi yang harus kami selesaikan di akhir April lalu dan sudah kami sampaikan kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai bagian dari pemenuhan target literasi untuk digitalisasi bantuan sosial. Nah, dari kajian tersebut, ini kami melakukan kajian tidak hanya dari literatur, tapi juga dilihat bagaimana penggunaan kanal platform digital dalam rangka penyaluran bantuan sosial atau social assistance di negara-negara lain.
Dan jika dilihat bagaimana nantinya ketika penambahan kanal platform digital ini dilaksanakan di Indonesia. Kemudian juga terkait dengan data, ini kami juga mengundang Pusdatin Kementerian Sosial untuk kemudian kami melihat bagaimana kemungkinannya apabila nantinya penggunaan kanal platform digital ini nanti diimplementasikan terutama untuk penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial. Dan juga melihat kesiapan yang ada di DTKS terkait dengan data penerima bantuan sosial yang selama ini dikelola di Pusdatin Kemensos. Nah, untuk nanti pada tahap selanjutnya, kami akan melakukan diskusi ya bersama dengan Bank Indonesia, kemudian juga dengan Bappenas, kemudian OJK, dan juga Kementerian Koordinator Bidang PMK dan KL-KL pengampu program bantuan sosial untuk berdiskusi mengenai bagaimana nanti implementasinya dalam rangka digitalisasi bantuan sosial ini. Dan ke depan ini masih ada tantangan yang mengingat payung hukum yang menjadi dasar hukum untuk penyaluran bantuan sosial secara non-tunai ini masih dalam tahap pembahasan, yang saat ini masih pembahasan di tim antar kementerian yang dikoordinatori oleh Kementerian Koordinator Bidang PMK. Nah, ini yang nantinya mungkin perlu adanya exit clause ya, dalam hal memang Perpres ini sampai dengan akhir tahun belum bisa ditetapkan. Nantinya bagaimana regulasi ini akan diatur. Opsinya bisa melalui perubahan terhadap PMK Bansos atau dimasukkan sebagai salah satu pengaturan yang ada di Omnibus terkait dengan pelaksanaan anggaran yang saat ini dalam proses pembahasan. Nah, itu hal-hal yang mungkin bisa kami sampaikan ya kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan digitalisasi bantuan sosial. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan pencerahan bagi Bapak Ibu sekalian, dan untuk selanjutnya nanti bisa kita diskusikan bersama. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi Mas Yogi. Untuk yang kedua, nah ini digitalisasi bansos terhadap Pak Nur. Mohon izin Pak, dari awal Bapak penyampaian saya sampai dengan penutupan saya belum memperoleh gambaran nanti gimana bentuk nyatanya digitalisasi penyaluran bansos itu Pak. Mungkin penambahan kanal-kanal tadi itu, tadi Bapak sebenarnya tadi sudah menjelaskan juga terkait dengan jenis platformnya itu seperti apa. Nah, jadi saya semakin tidak tergambar lagi Pak terkait dengan digitalisasi penyaluran bansos ini. Mungkin kiranya Bapak bisa menjadikan penjelasan secara singkat ya Pak ya, bentuknya nanti seperti ini Mas atau seperti itu gitu, sehingga kami memperoleh gambaran, dan mungkin juga apa yang menjadi peran kami di PPN terutama di tahun ini. Tadi Bapak juga sudah dapat menjelaskan sebetulnya Pak, kalau PPP-nya belum tertanda tangan, maka berarti kami mungkin di KPPN mesti melakukan apa Pak? Mungkin itu terkait pertanyaan yang kami sampaikan. Mungkin mohon izin untuk yang digitalisasi bansos, mohon maaf Pak, saya tidak memperoleh gambaran sama sekali terkait dengan ke depan bentuknya seperti apa. Mungkin itu Pak. Mungkin itu saja Pak Yogi. Mungkin untuk pertanyaan kedua, kami persilakan Pak Nur untuk menjelaskan. Ini terkait dengan sebenarnya seperti apa sih Pak bentuk nyata dari digitalisasi bansos. Nah, itu mungkin secara real bisa dipaparkan oleh Pak Nur. Monggo silakan Pak. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Yogi. Ya, Mas Surab, mungkin karena ini ya, terus karena waktunya terlalu mepet ya untuk menjelaskan terkait dengan digitalisasi bansos. Sebenarnya tadi sudah sempat saya singgung ya bahwa yang dimaksud dengan digitalisasi bansos ini kalau dari kata digitalnya ini kan berarti ada unsur modernnya ya, bahwa kita ingin memodernisasi penyaluran bantuan sosial ini, yang salah satunya dengan menambahkan kanal penyaluran dengan menggunakan kanal digital. Nah, kalau real yang kami laksanakan terkait dengan digitalisasi bansos ini sebenarnya ada dua hal ya. Yang pertama, menyiapkan payung regulasinya, mengingat dalam regulasi penyaluran bantuan sosial yang sudah ada di PMK 254/2015 dan perubahannya, itu opsi penggunaan kanal digital itu belum ada. Jadi hanya di situ disebut bahwa penyalurannya secara tunai atau dengan menggunakan secara non tunai dengan menggunakan rekening dan uang elektronik. Nah, sementara situasinya saat ini kan perkembangan teknologi fintech ini sudah berkembang sedemikian pesat. Nah, ini yang kemudian
menjadi latar belakang untuk kemudian regulasinya ini disempurnakan supaya kanal digital ini bisa menjadi salah satu opsi untuk penyaluran bantuan sosial. Tapi yang seperti saya singgung tadi, untuk menuangkannya dalam regulasi itu tidak artinya kemudian cukup dengan menambahkan pasal itu saja, tapi juga perlu dilihat bagaimana nanti implementasinya, kesiapan dari perbankannya, kesiapan dari KL, kesiapan dari sisi kita di Kementerian Keuangan, terutama di JPB ya, dengan SPAN dan Sakti itu apakah sudah dimungkinkan, dan juga nanti kesiapan masyarakat. Karena ada banyak hal yang perlu dilihat terkait dengan menambahkan kanal digital tadi, supaya ketika ini memang benar-benar sudah diimplementasikan, kemudian masuk ke regulasi, ini bisa dilaksanakan, baik di sisi Kementerian Keuangan, di sisi KL maupun perbankan dan masyarakat bisa menerima, dimungkinkan. Nah, ini yang pertama terkait dengan regulasinya. Kemudian yang kedua, ya tentunya koordinasi ya dengan pihak-pihak terkait, supaya ketika nanti regulasinya ini benar-benar sudah terbit, sudah ada, pelaksanaannya bisa berjalan secara smooth. Yang salah satunya dengan uji coba. Jadi bekerja sama dengan Bappenas, Kemenko PMK, Bank Indonesia, Kementerian Sosial, OJK, dan unit-unit lain melakukan uji coba untuk penambahan kanal digital ini. Nah, untuk uji coba di tahun lalu sudah ada 2 teknologi yang dipergunakan dengan kris, teknologi QR dan juga biometrik. Nah, sebenarnya dari hasil uji coba kemarin sudah nampak bahwa yang paling bisa digunakan di Indonesia itu adalah dengan teknologi biometrik. Tapi juga ini biometrik masih ada PR besar ya, karena kesiapan data yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi datanya ada, tetapi infrastrukturnya ini yang belum memadai. Nah, ini yang menjadi PR ke depan untuk implementasi teknologi biometrik dalam penyaluran bantuan sosial. Jadi realnya ada 2 ya, Mas Pura. Pertama dalam penyusunan regulasi dan juga nanti koordinasi untuk kesiapannya dalam penambahan kanal digital ini. Demikian, Mas Putra. Mudah-mudahan sudah cukup memberikan gambaran. Mungkin sebetulnya untuk terkait dengan yang dijelaskan tadi terkait dengan menyiapkan payung hukum dan koordinasi sudah memberikan gambaran. Cuma untuk yang kanal digitalnya itu apakah semacam Shopee Pay gitu ya, Pak ya? Ya Bukan itu ya? bisa jadi, tapi macam-macam lah, karena fintech ini kan cukup banyak ya, yang mungkin Bapak Ibu sekalian teman-teman gunakan atau Mas Putra ya, kayak ada Shopee Pay, GoPay, dan lain sebagainya. Tetapi untuk uji coba ini yang kami gunakan baru 2 ya, terutama dengan QR, tapi ini menggunakan link aja sama biometrik. Nah, kalau biometrik ini sebenarnya kayak mungkin kalau Mas Putra tahu, kalau untuk ngambil pensiunan itu di Taspen, nah itu kan menggunakan teknologi biometrik. Nah, gambarannya seperti itu. Oh iya, baik sudah memperjelas terkait dengan ini. Terima kasih, Pak. Kemudian kedua, untuk yang terkait dengan digitalisasi bansos ini nanti kayaknya apa ya? Atau kata kunci untuk bisa dijadikan sebagai dasar untuk semacam klaim lah gitu, itu apa? Karena kan nanti kan ini ribuan ya, mohon maaf kan ribuan nanti calon penerimanya gitu, Pak. Terima kasih. Baik, monggo silakan Pak Nur untuk menanggapi terkait dengan klaim bansos tadi, Pak Nur. Ya, makasih Pak Junedi ya tadi terkait dengan digitalisasi bansos. Ini memang data penerima ini kalau dari dulu selalu menjadi hal yang menjadi perhatian ya, tidak hanya dari aparat pemeriksa tapi juga publik, karena banyak masyarakat yang merasa seharusnya menerima tapi ternyata nggak terima, atau yang sebenarnya sudah masuk kelompok sebenarnya bukan penerima yang layak ya, tidak layak sebagai penerima tapi menerima. Nah, ini isu soal data ini sebenarnya sudah beberapa kali ya ada pembahasannya dengan pihak-pihak terkait ya. Nah, untuk kedepannya sebenarnya skema yang terkait dengan penyaluran bantuan nanti akan ada penyatuan basis data penerima. Jadi kalau yang ada saat ini kan basis data penerima itu hanya di KL-KL tertentu aja, yang punya program masing-masing punya basis data sendiri. Nah, ini yang ke depan nanti akan diintegrasikan. Ya tentunya ini ya isinya
tidak hanya di kami saja, tetapi juga dengan unit-unit Kementerian Keuangan yang lain dan juga unit kementerian yang lain seperti ada Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK untuk penyatuan basis data ini. Nah, ini yang dalam digitalisasi bansos ini masuk juga sebagai salah satu pengaturannya, bahwa nantinya dalam penyaluran bantuan sosial ini masing-masing kementerian lembaga ini perlu mengakses basis data tunggal tersebut supaya ada jaminan ya bahwa terkait dengan penyaluran bantuan ini bisa tepat sasaran, tidak hanya dari sisi teknologinya saja yang menggunakan tambahan kanal digital supaya memastikan tepat sasaran, tapi dari sisi datanya sendiri ini juga sudah bisa disaring bahwa penerimanya ini adalah penerima yang berhak. Nah, terkait dengan data ini, kami juga disupport penuh sama teman-teman dari Direktorat SITP, bahwa dalam penyaluran bantuan sosial yang ada sampai dengan saat ini, sudah ada fasilitas untuk penyampaian data detail penerima. Jadi, dari salah satunya untuk penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai yang di tahun lalu, itu ketika Kementerian Sosial ini menyampaikan SPM ini ke KPPN, ini sudah dilengkapi dengan data detail penerima. Sehingga ini bisa menjadi salah satu tools juga nantinya dalam monitoring evaluasi untuk memastikan si penerima ini apakah menerima yang berhak atau tidak. Jadi datanya itu ada, tidak hanya di Kementerian Sosial, tetapi juga ada di Kementerian Keuangan. Sehingga aparat pemeriksa nanti bisa melihat, bisa memanfaatkan data tersebut untuk keperluan monitoring evaluasi. Jadi untuk kesiapannya nanti dari sisi untuk menerima data yang dalam jumlah besar, saat ini dari sistem yang ada sudah dimungkinkan. Cuma tinggal nanti bagaimana data ini disatukan dalam satu basis data tunggal supaya ini tidak hanya bisa bermanfaat bagi KL tertentu saja, tetapi juga bagi semua pihak. Demikian, Pak Joko.